saya selalu senyum biarpun kadang-kadang ya terus terang saya yang namanya orang kan yang sinawan. Saya kita tetap senyum, rendah hati, baik pasti banyak doa-doa orang yang baik juga. Kita jadi omongan orang baik itulah sebagai doa. Tapi kalau kita diomongkan orang jelek banyak, itu adalah orang yang kita dijauhkan dari rezeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bang Kumis, kupas masalah dan isu. Baik saudara-saudara para sahabat Bang Kumis, hari ini saya bisa menghadirkan seorang politisi, seorang fungsionaris dan seorang fungsionaris Partai Gerindra dan juga anggota DPRD Kabupaten Demak dari fraksi Partai Gerindra. Beliau ini mengawali karirnya dengan sangat memilukan. Nah, nanti coba akan kita tanya lebih banyak, kita gali berkaitan dengan aktivitas karir beliau sehingga menjadi anggota DPRD Kabupaten Demak. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Haji Muntohar, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat juga. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Mas Bang Kumis lepas ya? Ya, boleh. Karena kita sudah swab tadi. Oh gitu ya. Memang kemarin kita sudah swab 2 kali. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita pas acara giat DPR ke kantor ke kabupaten yang lainnya, alhamdulillah kita negatif. Alhamdulillah. Baik Pak Haji Muntohar, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa interview dengan jenengan yang punya perjalanan hidup yang unik. Kemudian jenengan sudah sekarang dipercaya oleh Partai Gerindra menjadi bendahara DPC Gerindra Kabupaten Demak dan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Demak selama 2 kali periode berturut-turut. Dan panjenengan pernah menjadi pimpinan Dewan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, fraksi Partai Gerindra. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa keseharian Pak Muntohar selama pandemi COVID-19 ini? Ya, alhamdulillah untuk hari sehariannya saya terutama menjaga keluarga, supaya biar tidak berdampak dengan adanya virus COVID-19 ini, terutama di keluarga. Terus keduanya ya warga kanan kiri tetangga kita selalu sosialisasi untuk kita harus patuhi protokol kesehatan. Karena dengan adanya kita kompak, kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan, insya Allah COVID-19 ini tidak akan menyebar di lingkungan kita seperti itu. Baik, Pak Haji Muntohar, saya mendengar perjalanan hidup Pak Haji Muntohar sebelum jadi Dewan kayaknya unik, yaitu pernah lapor koran waktu masih muda dan kemudian ada jualan kacang, jualan teh botol, sampai merantau ke luar Kabupaten Demak. Apa itu benar? Ya betul Pak Kumis. Saya pertama awalnya waktu itu karena melihat kondisi Bapak Ibu petani biasa di desa, apalagi saya kelahiran di Desa Mulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Desa Mulusari itu Kecamatan Sayung perbatasan antara Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Di Desa Mulusari perbatasan Kecamatan Meranggen dan Kecamatan Sayung, jadi paling pelosok. Jadi waktu itu saya di SMP, waktu itu saya sekolah MTS Hidayatul Muhtadin di desa saya, melihat dari ekonomi orang tua karena orang desa, saya akhirnya diajak teman-teman jualan koran di Subang 5. Itu kapan? Tahun berapa itu? Tahun 90-an, Bang Awis. Jadi tahun 90 saya sudah SMP kelas 2.
Ya. Saya jualan koran sambil nyemir. Nyemir sepatu ya? Iya, karena waktu itu memang kebetulan Hidayatun tadi itu kebanyakan memang ada banyak tetangga desa dari desa Tambaroto, Pilangsari itu penjual koran di sana. Saya diajak karena saya melihat kalau pas waktu sekolah itu kok sakunya kok banyak-banyak pada ngelaktir saya gitu loh. Saya juga gak enak dibayarin terus gitu. Akhirnya saya tanyain, kamu masih kecil kok banyak banget gitu. Ya akhirnya terbuka dia teman-teman saya itu kalau saya pas libur sekolah dia jualan koran, kalau pas pulang sekolah jam 1 udah pulang, jam 3 kita berangkat, kita ke kantor pos Semarang itu di sana karena konternya kita ngambil, terus kita malamnya jualan di Simpang 5 majalah sama koran itu. Tapi di kemudian hari saya akhirnya mengembangkan lagi. Kalau saya lihat kok nyemir kok juga potensi juga tambahan penghasilan waktu itu ya cuma Rp50 sama Rp100, tapi kan nambah-nambahin untuk transportasi gitu loh. Saya juga bawa semir juga akhirnya gitu. Di situ alhamdulillah saya ditemuin seseorang waktu itu direktur minyak Atkinson. Di situ saya akhirnya disuruh kalau mungkin melihat saya kasihan gitu loh sama teman-teman itu, suruh bantu cleaning service-nya. Tapi di situ ada cleaning service yang harian, bisa suruh bantu aja. Jadi akhirnya juga cleaning service juga di kantor toko minyak Atkinson itu. Di situ akhirnya alhamdulillah saya dibiayai sekolahan saya. SPP waktu itu kan ya masih tapi tetap dikasih di situ. Itu bukan saudara, bukan tetangga, bukan siapa-siapa? Bukan siapa-siapa. Waktu itu Atkinson itu di Jakarta, cabangnya di Semarang. Saya di situ sama teman-teman. Akhirnya saya juga lebih unik lagi nih, Bang Kumis. Akhirnya waktu itu musim kemarau, itu kan banyakan palawija sama tembakau itu. Nah, saya tadi yang disebut yang saya sebut Bang Kumis tadi masalah jualan teh botol itu, kebetulan saya itu habis sholat subuh biasanya kan cari jangkrik di sawah-sawah itu. Malam hari habis sholat subuh kita ke sawah-sawah itu kan basis jangkrik masih gonggong gitu ya, saya masih gitu ya. Saya ambilin sama teman-teman, teman tetangga seumur saya lah. Ada orang 7 itu cari jangkrik ke sana. Nanti akhirnya ada yang beli, kita tanyain yang beli itu, Mas kalau nggak beli jangkrik itu kerja apa Mas? Kerja apa Mas? Oh saya jualan teh botol di mana di Jogja. Nah terus, tapi musimnya. Ini yang cari jangkrik ini di Jogja apa di Demak? Di Demak. Waktu itu. Nah tapi akhirnya ada tetangga sebelah yang beliin jangkrik, tapi katanya dijual sama Cina. Nah yang beliin jangkrik itu di tempat desa saya itu tak tanyain kebetulan ngobrol-ngobrol gitu loh Mas. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya diajak. Dia kerjaan kalau udah beli jangkrik itu jualan teh botol di Jogja di Keben. Akhirnya saya diajak waktu itu bulan Desember karena waktu itu kan libur panjang ya, kalau Desember itu liburan sekolah. Nah terus saya nggak punya modal, tapi di sana memang kebetulan ada juragan yang pengepulnya. Jadi kita dibawain gerobak itu sama ngambil dagangannya. Waktu itu teh botol tuh harganya masih Rp175. Tapi kalau kita jual-jual di warung kan kalau kita minum biasanya kan itu masih Rp250. Kita tapi dijual sama orang wisata dari waktu Desember karena liburan panjang, ada yang dari Surabaya, atau dari Bandung, dari pokoknya dari luar Jawa lah kan pada wisata di Jogja yang ramai di situ. Itu kita jualnya sampai 400. Sebenarnya kan lebih besar daripada jangkrik tadi ya. Kita berhenti di sana. Jadi ya saya sampai putus sekolah akhirnya karena sudah melihat penghasilan yang lebih besar di Jogja itu, Bang Kumis, seperti itu. Tapi di kemudian hari ke bulan kedepannya, tahun kedepannya saya diajak jualan di balapan motor cross itu. Itu usia antara kelas 3 SMP ya, berarti antara umur 15 tahun. Ya kurang lebih di situ. 15 tahun saya naik SMP, naik kelas 3.
Tapi akhirnya saya putus di sekolah di kelas 3 itu. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah saya di orang TU SMA Hidayatul Mutaqin itu ke rumah. Kamu harus diselesaikan. Tapi saya selesaikan, tapi ngejarnya paket biar punya ijazah SMP itu. Seperti itu. Jadi, terus akhirnya saya ketemu namanya Pak Badi Subhadi itu yang jualan bakso. Kebetulan saya ikut bantu di situ. Di Jogja apa di Demak? Kebetulan Pak Subhadi sudah di Jogja. Jogja itu terus saya ketemu orang yang jualan bakso itu Bapak Subhadi Hadi Mulyono. Sekarang jadi mertua saya. Oh. Gitu, jadi mungkin karena kegigihan Pak Kaji Muntohar kemudian yang sekarang kemudian jadi mertua itu tertarik. Kemungkinan besar gini Bang Bes, saya memang dari dulu tidak melihat orang tua itu kalau susah saya memang tidak tega. Kebetulan bapak itu pas kebetulan sakit, saya didirikan warungnya dan saya ambilkan air karena kalau di tempat-tempat balapan motor cross itu kan di tengah sawah. Ambilkan terus melihat tenaga saya, terus kalau orang ini baik mungkinan ya maaf ya. Terus saya dijodohkan sama anaknya itu. Berarti dari awal itu kemudian Pak Kaji Muntohar sekarang jadi pengusaha tempat main pasar malam begitu ya. Sekarang kemudian melebar sampai beberapa kabupaten ya. Jadi gini, terus akhirnya saya kan jualan bakso Bang Umi, jualan bakso, jadi menantu jualan bakso, saya punya inspirasi sendiri di situ ikut pasar malam, pasar air itu. Jual bakso di pasar malam dulu, Sekatenan. Terus saya melihat kok ada di situ ada kereta mini, ada Dermolen, ada Babanyu. Terus saya hitung karena saya sudah memang di situ saya sudah niat merantau harus sukses kan gitu. Akhirnya punya pemikiran kalau saya itu punya hasil, saya mau beli kereta mini yang jalan itu waktu itu di pasar malam. Alhamdulillah saya punya kereta mini, saya gabungkan ke pengusaha pasar malam yang teman saya itu. Akhirnya saya dipercaya menjadi pengurus, saya jadi pengurus pasar malam itu. Makanya sekarang deklarnya saya dari pasar rakyat menuju wakil rakyat. Tapi alhamdulillah itu kemarin sempat heboh gitu loh. Waktu itu akhirnya Bentul Biru Laki Sejati itu melombakan profil saya. Laki Sejati mau berinspirasi itu, alhamdulillah saya mewakili Jateng Jogja karena polling yang terbanyak. Memang betul saya itu dari benar-benar asli dari nol gitu loh. Jadi alhamdulillah Bentul Biru dapat polling saya yang tepat dan musuh saya itu juga pengurus yang besar. Jadi tapi waktu itu orang itu judulnya itu penjual bakso jadi meloder. Wah bagus itu, saya banyak yang tanya sama saya Bang Mes, tanyain nawarin karena itu kan di medsos ya begitu. Terus pada nanyain sawahnya, tanahnya suruh beli saya gitu. Karena ya memang real. Karena saya terus jual dari pasar rakyat itu kan beberapa kota. Saya dari satu terus ngontrak, saya jebung satu, alhamdulillah jadi kereta mini satu itu sekarang menjadi punya 8 grup Denaria 1 sampai 8. Terus alhamdulillah saya itu tidak punya pikiran sedikit pun ke politik sebenarnya karena menurut orang-orang itu saya jadi pengusaha dari nol termasuk sukses gitu loh. Bahkan saya dengar waktu itu staf dari Gerindra suruh mendekat ke saya karena 2008 itu 2009 menurut orang-orang Kabupaten Demak saya kan sudah mengelola pasar raya itu sukses. Wah nggak mungkin masa mau. Bahkan beliau Pak Wakil itu yang cerita dulu itu toh suruh mendekati sama Kang Kaji kok nggak ada yang berani kan gitu. Kebetulan memang ini dalannya dari Gerindra ya. Mungkin dijodohkan sama saya, mungkin saya sama Gerindra cocok. Saya itu juga orang itu juga pada penasaran. Loh kok bisa pas gitu loh. Di rumah saya itu ada patung Garuda yang besar loh Bang. Jadi saya padahal tidak punya pemikiran kalau nanti saya jadi orang politik, atau jadi di partai Gerindra. Gerindra kan lambang burung Garuda kan gitu. Kebetulan memang waktu itu senang burung Garuda.
Nah, satu kan Pancasila itu 1-5 itu kan juga harus kita menghafalkan di situ, harus kita harus kita Tuhanan yang Maha Esa, kita harus beriman seperti itu. Saya terus jadi lambang Dianaria itu di R dicakar sama kakinya. Oh gitu ya. Bawa terbang biar sampai kemana-mana. Itu mungkin sinyal dari Tuhan yang Maha Kuasa barangkali arahnya. Bisa juga mungkin. Jadi alhamdulillah akhirnya Garuda itu bawa Dianaria terbang sampai ke Bali juga pernah, ke Madura, terus sampai ke Jawa Timur, ke pameran Pormusindu, terus ke Jawa Barat, ke Subang, Tasik, itu sudah biasa lah. Banyak semua entertainment yang Dianaria pasti kenal sama saya. Iya, baik. Jenengan itu kan dari mulai loper koran, penjual bakso, kemudian sekarang sudah punya usaha di bidang permainan malam dermolen ya. Kalau orang Jawa itu mengatakan dermolen ya, ada ombak bayu dan seterusnya itu. Kenapa kemudian masuk politik? Nah, ini gini, jadi awal saya masuk politik itu saya senang sama figurnya Bupati yang 2005-2011, beliau Pak Haji Tafayani, itu sama Pak Haji Asik, Pak Haji Asik itu kan pembangunannya sangat luar biasa, saya senang di situ. Biarpun waktu itu desa saya itu masih jeblok juga, tapi saya berharap saya ingin tampil beliaunya di depannya beliau itu biar supaya nanti di saya diperhatikan, karena saya memang senang bangun desa. Karena melihat saya dilihat orang sukses kok masa desanya masih jeblok kan gitu. Kalau kita bangun cor betonisasi sendiri juga mungkin lah. Bisanya kan lewat usulan-usulan dari ke Pak Bupati. Kebetulan 2011 beliau itu nyalon, saya nyambung gitu loh. Nyambung di situ jadi wakil ketua tim sukses. Akhirnya saya juga kalau dukung ya pikiran saya jangan sampai kalah, harus jadi. Kalau saya tuh punya prinsip seperti itu. Sifat kesatria harus seperti itu. Akhirnya saya bikin baliho sebanyak-banyak tapi tak kasih simbol Dianaria. Itu juga sempat rame sama rivalnya juga. Maksudnya bendera partai tapi dikasih logo Dianaria. Tapi nggak sampai tak kasih partai, bukan. Oh gitu. Karena saya belum di partai, saya tetap sosok figur Pak Bupati yang incumbent ini mau nyalon lagi sama wakilnya, tapi dia di bawahnya lanjutkan pembangunan Demak. Bawahnya tak kasih Dianaria. Kita pasangi sekabupaten tuh sampai berapa titik, sampai ribuan itu. Tapi CV yang lainnya pada cemburu. Lah kok Dianaria boleh pasang. Akhirnya saya dipanggil sama beliau yang ngaji untuk simbol Dianaria, dihapus saja ya, atau hapus. Calon kandidat yang lainnya pada ke rumah itu, sampai tidur di rumah saya. Wah, saya tetap nggak bisa, saya tetap kalau sudah nggak bisa. Dikira saya marah sama beliau gitu loh. Nggak ada mungkin ada diskusi apa. Nah itu kan akhirnya tak tutup semua. Baliho yang gambar Pak Bupati itu sama Dianarianya yang tak tutup. Nah dikira saya itu marah. Akhirnya sama kandidat nomor 3 itu ke rumah sampai malam. Udah kalau itu biar saya aja enggak apa-apa, tapi saya tidak mau, harus kalau sudah kan gitu. Nah, kebetulan lama hari kemudian saya dipanggil sama beliaunya, sama Pak Tafayani itu, gara-gara masuk politik nih Bang Mis. Kang Haji, saya lihat, saya dengarkan di Bonago, di Dempet, di Munang, di Wedung. Kalau mungkin di daerah Sayung sih, Karangtengah, Guntur udah banyak kenal. Peranggen juga karena dekat dengan. Kok pada tanya saya, Dianaria itu apanya kan gitu. Namanya siapa tuh yang punya Kakak Cimuntuar kata Pak kan gitu. Ternyata beliau itu ngomong sama saya dipanggil bertiga waktu itu, ada Mas Kaji Saripi, Mas Kambali sama saya. Dulu kan bertiga terus. Karena harus menyukseskan pilkada yang kedua, incumbent itu melanjutkan pembangunan Demak. Kalau kita nyupport beliau kan supaya nanti waktu itu kan programnya kan betonisasi biar supaya nanti ke Jitu, ke desa-desa itu biar jangan sampai ada jalan becek lagi. Karena Demak ini tanahnya kan labil, Bang Umis. Jadi kalau nggak dicor, cuma di aspal, yang aspal itu pulang mungkin besok kena hujan 1 bulan sudah ngelotok lagi. Alhamdulillah kan beliau waktu itu kan punya program betonisasi.
Ya. Makanya kita di sini, Pak Kasih. Ya. Jadi jenengan itu kemudian punya inisiatif masuk di dunia politik karena desane Pak Kaji Montohari itu butuh pembangunan, tapi karena walaupun kemudian Pak Kaji Montohari itu sudah secara ekonomi sudah mapan, tapi karena untuk membangun desa itu tidak mungkin didanai oleh uang pribadi, kemudian masuk di dunia politik supaya bisa komunikasi dengan pengambil kebijakan supaya bisa bangun desa ini jenengan gitu. Betul. Jadi tapi arahnya tujuan saya itu bukan ke politik dulu, nggak punya pemikiran, punya pikiran saya karena saya itu data paketnya B, paket B berubah ke B itu belum paket C. Saya nggak mungkin lah jadi pejabat, pejabat nggak mungkin. Pikiran saya intinya kalau memang ada bupati yang program yang bagus, menurut saya bisa membangun desa, bisa mensejahterakan masyarakat, saya selalu menyupport. Saya selalu dukung seperti itu. Saya dukung di situ, ternyata itu beliau itu saya udah diperbincangkan omongan di masyarakat itu. Terus saya dipanggil sama Pak Tahtajani itu, suruh masuk persiapan untuk 2015. Katanya berikutnya karena saya nanti kan sudah tidak bisa nyalon lagi karena sudah 2 kali. Jadi untuk Pilkada 2011 itu kurang 10 hari pas waktu saya dipanggil itu beliau itu sudah tahu kalau jadi gitu loh. Yang keduanya itu. Tapi alhamdulillah ya memang mutlak semua kecamatan menang semua memang luar biasa. Tapi terus saya jadi tapi udah punya dari rumah dari tim kemenangan itu, dari rumah kemenangannya beliau itu, saya sampai rumah itu nggak bisa tidur. Aku bilang sama istri, Bu, tadi Pak Bupati masa saya suruh jadi orang serang politik ya. Alah, apa bisa Pak, kamu kan gitu. Tapi ya nggak tahu gitu. Saya nggak bisa tidur tuh apa itu omongan seorang wali, apakah memang seorang sepuh ke saya kebetulan gimana terus teman-teman yang namanya Mas Kaji Satipi itu selalu nyupport saya terus. Ada apa-apa penting Pak Yani dari dulu kan. Tapi alhamdulillah pilkada selesai jadi. Itu tahun 2011. Saya belum punya pikiran sedikit untuk ke politik. 2011 pelantikan 6 bulan. Saya habis pelantikan 2 hari pelantikan saya pasti ikut diundang karena saya tim sukses ya. 2 hari saya kemudian dipanggil pribadi. Saat ditanya, wah saya ya sangat gembira sekali, tapi ya ada apa dan ada apa kan gitu. Aku dipanggil lah, pikiran saya saya mungkin waktu itu ya lumayan sih habisnya, tapi niat saya tujuannya tak suruh saya, aspirasi saya, usulan saya tolong diakomodir. Pikiran saya seperti itu. Jalan-jalan saya harus betonisasi karena lihat lingkungan banyak yang lain-lainnya kan sudah dibeton. Saya karena mungkin paling pelosok dan diperhatikan karena jalan masuk. Alhamdulillah dipanggil kaget, ditelepon tetap ke rumah dinas. Yang saya prediksi dari rumah itu mungkin pasti kasih pekerjaan gitu, Bang Gubes. Jadi pekerjaan mungkin yaudah ini garap kamu. Ternyata malah nanyakan masalah yang dibicarakan waktu di rumah kemenangan itu. Persyaratan yang tak sampaikan sama kamu itu sudah dilanjutin belum? Karena dari pilkada mau pilkada itu sampai 6 bulan, pikiran saya kan mungkin saya akan cari persyaratan yang lain untuk paket ke C-nya. Saya nggak punya pikiran sama sekali, sudah nggak terhiraukan, malah beliau yang dorong. Itu dicari Pak, tapi gini Bapak kan yang pengusungnya kan waktu itu kan dari Partai PKB sama Golkar dan P3. Saya terus terang saya waktu itu cuma anggota, punya kartu anggota, tapi waktu itu PDIP, Pak Nulis. Ya enggak apa-apa dong, yang penting kan saya sudah jadi bupati. Masalah yang kemarin partai yang usung itu yang penting kan untuk menjembatani saya jadi bupati, untuk cari rekom. Sekarang saya jadi bupati, berarti itu sudah ya partai kita fasilitasi, tapi tetap saya itu miliknya masyarakat. Itu sangat luar biasa. Jadi saya itu punya ilmu sedikit biarpun ngobrol sama beliau di situ. Saya akhirnya disuruh nyari persyaratan itu. Saya terus, mau ke PDI, meneruskan, kalau mau ke PDI tak teleponkan ketuanya DPC, ditelepon. Akhirnya saya dikasih waktu langsung ke Penantas dengan senang hati PDIP waktu itu.
sama Pak Mugi waktu itu kelihatannya ketua BD ini. Jadi saya tahu persis Bang Mes. Saya sudah digembleng, sudah dikasih masukan, sudah dikasih masukan-masukan di politik itu sama Mas Mugi malah 2 jam karena ngobrol dengan senang hati Pak Mugi karena sosok saya itu memang diinginkan dari waktu itu. Terus wah apa sanggup Mas Kaji dengan jadi politik? Nah, tidak apa-apa, itu kan perintah supportannya, dukungan sama Bapak Bupati waktu itu. Soalnya partai itu jam 12 malam pun jadi itu pun harus siap datang. Ya kalau saya mungkin kalau sudah jadi anggota siap aku begitu. Jadi sudah tahu Bang Gumis. Alhamdulillah kebetulan itu mungkin yang kuasa belum jodohkan saya sama PDI. Nah, akhirnya saya ketemu Abai, ketemu teman-teman Ketua DPD Bapak Abdul Wahid. Tapi ketemu Mas Jamroni dulu. Saya dikenalkan sama Abah Wahid. Lah Pak Wakil itu sangat senang sekali, memang yang tak idam-idamkan memang Pak Haji Kodar ini kan gitu katanya. Waktu itu belum. Ini maaf ya, sebentar lagi nanti ceritakan kronologi sama Pak Ketua. Nah, seperti itu. Jadi ketemukan sama Pak Wakil dengan senang hati, ya wis alhamdulillah saya suruh jadi ketua DPC. Sama waktu itu Pak Sekjennya Pak Agus, waktu itu yang sudah almarhum. Sampai ke foto saya dipanggil, penyerahan ambulan pun saya dipanggil, tapi waktu itu masih alam-alaman saya mau jadikan. Ini bahasa terus terang di politik belum tahu. Bagaimana caranya, kalau di bisnis saya memang oke lah, tapi kalau di politik saya belum tahu. Mendingan carikan yang lain, saya nanti tak nyupport, tak dorong. Saya all out lah insya Allah. Itu berebut juga di kantor DPC itu ada yang namanya waktu itu ada incumbent 3 waktu itu 2014 kan punya 3 kursi. Itu di situ terus Mas Jamroni juga keinginan jadi ketua DPC juga karena kosong. Akhirnya Pak Bayi itu kalau nggak saya mungkin mau carikan kandidat yang lain lah yang benar-benar bisa megang Partai Gerindra di Demak, karena Demak menurut beliaunya itu berpotensi, apalagi dekat sama beliaunya rumah, karena sekali jalan kan sering mampir. Terus saya nunggu lama, saya pokoknya dirayu terus jadi ketua DPC. Saya tetap nggak bisa Pak, nggak sanggup karena saya tak meneruskan usaha saya biar jalan, tapi nanti ke partai saya tetap all out. Sebentar, saya potong di sini. Jenengan ditawari sebuah jabatan, tapi malah jenengan itu tidak menerima. Padahal seorang politisi biasanya itu mencari jabatan, bukan malah menolak jabatan itu. Permasalahannya apa? Ya betul. Jadi gini Mas Bang Idris. Jadi saya karena sudah ada restu dari Pak Bupati tadi, saya ngomong, Bapak, saya kelihatannya nggak jadi ke PDIP. Kalau saya ke Gerindra bagaimana? Karena sudah saya ketemu sama Pak Wahid. Terus Pak Bupati tadi mikir sebentar. Oh udah bagus, oke. Beliau Pak Prabowo tuh tegas orangnya. Orang TNI. Bagus, sudah Bapak wes taruh tuh ya seperti itu. Alhamdulillah terus kalau Salim saya salaman kan kalau beliau kan tetap cium tangan. Saya kepala saya di los-los. Kamu tetap jadi pejabat nanti. Wah, aku terharu ini tren. Itu saya merasa pada waktu itu belum punya ijazah baru ngejar paket B. Nah, belum masih B. Pak saya enggak, insya Allah doakan saya nanti tetap saya akan support terus, akan dukung. Selagi saya masih sehat, 2015 saya mau jadi wakil gitu. Mau dicalonkan lagi. Tapi kalau beliau kan sudah nggak mungkin karena sudah 2 kali dicalonkan partner. Dan nanti ada cerita sedikit nanti untuk pilkada yang 2015 nanti. Terus saya tuh pulang sampai terakhirnya saya ngomong sama Abai, saya tetap siap. Tapi saya kalau jadi ketua saya nggak siang tuh. Sampai 7 kali. Karena saya daripada kita jabatan oke lah kursi, tapi kalau kita belum tahu sistemnya terus seperti apa nanti akan runtuh malah. Saya harus belajar sama yang orang benar-benar politik kan gitu, yang bisa dampingin saya. Nah, terus di kemudian hari beliau itu ditelepon saya, Bang Haji di mana? Jogja saya Bang. Ini kalau ketua DPC Demak tak kasih Pak Mas Bri bagaimana?
Nah, gitu. Yang sekarang jadi ketua DPC. Ya, waktu itu. Mas Kuri, itu kan udah DPR, Mbak. Saya kan nggak tahu. Ya. Saya itu nggak tahu kalau mau namanya saya tahu kok urus saya terus nggak tahu Ya. gitu. Loh Bang, itu kan udah DPR, Bang. Udah DPR PKB loh, Bang. 2 kali kemarin sama saya waktu dukung sama Pak Yani itu Bupati. Enggak apa-apa, tapi jenengan harus tanggung jawab, harus all out loh. Siap, Bang. Alhamdulillah Pak Mas Kuri dulu. Nah terus yang dampingi saya apa? Nanti damping Kaji Mundara. Ya maaf ya Bang. Saya waktu itu memang lagi ngetren-ngetrennya nama saya gitu loh. Dian Arya sama Kaji Mundara terus ngetrennya gitu. Karena apa? Pak Bang Haji Romai Rama aja atau haji saya, Wali Matu Safar itu mau idahnya itu beliau, Bang Haji Romai Rama mau datang di desa saya, pelosok saya itu. Di rumahnya? Di rumah saya, Bang Haji Romai Rama. Bahkan Forkompinda akhirnya datang semua. Waktu itu ada ya Tata Yani juga kan. Ya. Terus akhirnya saya ditemukan sama namanya Mas Kaji Satibi, saya ditelepon. Saya sudah ada kabar sebenarnya dari Pak Wahid, ya. Ketua, nanti tak kasih ketua DPC-nya Pak Mas Kuri bagaimana? Wah saya senang Pak, senang itu umurnya Pak. Saya mungkin lebih paham beliau sama saya sebenarnya. Satu, waktu itu memang saya jalan sama beliau itu waktu pilkada kan dukung PKB, beliau PKB, dukung Pak Yani juga, saya juga. Jadi semua lampangan itu kampanye itu saya, yang orasi di atas panggung Pak Mas Kuri, gitu. Dukung Pak Yani itu, gitu. Jadi pas itu nyambung ya. Nah, terus saya ditelepon Pak Kaji Satibi itu, yang mungkin menurut Pak Mas Kuri itu dekat sama saya. Ji, aku pengen ketemu Haji Mundara. Saya ditelepon, saya ngobrol. Ji, gini, saya ada tugas jadi ketua DPC Gerindra, saya gelem Gerindra orang. Yo, udah apa tuh Pak, malah seneng hati saya kalau ada jenengan karena beliaunya mana orasi luar biasa, politis orang secara tunjun saya orang dengarkan di politik gitu di sambutan itu urut gitu, seneng saya. Ya saya Pak, aku ngomong gini Pak, ini nanti yang di lampangan saya, yang jenengan di kantor, berarti main di lingkungan lewat politik antara bagi tugas, saya yang lampangan lah itu. Alhamdulillah dari 3 kursi. Pak Mas Kuri jadi ketua DPC, saya jadi bendara, sekretarisnya Pak Salis Bakan, waktu itu langsung mendapatkan 8 kursi. Itu sangat luar biasa. 200%. Ya, 5 kursi. Bahkan di situ yang lebih, saya untungnya tidak pesimis, Pak Bang Umis, tidak patah semangat, kecil hati itu enggak, karena saya sudah senang beliau, karena Pak Bupati tadi ngomong Pak Prabowo orang baik. Saya memang punya prinsip orang baik harus kita dukung kan. Saya kan seperti itu. Saya itu sempat ramai juga tim saya itu kelihatan nanti kamu nggak jadi ini. Saya punya pikiran optimis, saya tetap jadi. Di sini ada Pak Mas Kuri, enggak apa-apa. Ini nanti dapat 2, enggak percaya. Saya target saya 3 kok, mana apalagi mau 2 ngomong gitu. Kok cuma 1 nggak mungkin, tetap 2. Jenengan kalah sama Pak Mas Kuri katanya. Enggak. Saya punya pikiran Pak Mas Kuri jadi, saya jadi. Malah 3 wacana saya. Tapi alhamdulillah teman-teman tak support terus, tim saya. Supaya saya baru masuk pertama ya Bang Umis ya. Alhamdulillah suara saya di atas 7.000 itu. Alhamdulillah di antara teman-teman kader Gerindra, teman Gerindra ya biarpun kemarin ada Pak Alis Pekan yang incumbent, Mas Pangger yang incumbent, saya tetap masih terata. Suara terbanyak. Gitu. Tapi alhamdulillah, terus karena saya juga menghormati ketua DPC juga orangnya bisa ngatur strategi, apalagi dia orang politikus, biasa ngatur semua. Beliau jadi ketua, dapat pimpinan Dewan waktu itu, dapat pimpinan. Saya diposisikan jadi ketua Komisi B waktu itu, baru pertama juga. Jadi saya punya pikiran gini, tapi di partai itu sebenarnya kalau saya pelajari, ternyata saya masuk di partai Cari Suara itu tidak jauh sama pasar malam, pasar rakyat itu. Malah strateginya, cara strategi itu sama dengan di partai politik. Karena usaha saya kan door to door di antara kabupaten sini ke kabupaten yang lain, kabupaten Kulon Progo kita ke kabupaten Purworejo. Kita harus mengundisikan Karang Taruna, Pak Lurah, RT RW. Itu memang sudah kebiasaan saya. Jadi mungkin Cari Suara, malah saya optimis itu dapil saya itu dapat 3.
gitu. Jadi sudah saya strategi itu ya kebetulan waktu itu memang saya baru ya maaf sukses lah baru ternyata banyak uang lah. Ya, usaha. Bendera Gerindra itu sama kabupaten saya pasang sendiri semua biar supaya karena kan punya prinsip, punya pendirian. Saya masuk di bendera ini harus berkibar setinggi-tingginya. Saya seperti itu, apalagi beliau waktu itu juga menyalonkan presiden Bapak Prabowo itu. Jadi kemarin pun saya tuh masih punya omong yang kemarin harus jadi. Kalau Pak Prabowo itu belum jadi presiden, saya berarti masih punya hutang sama beliaunya. Jadi prinsip saya itu harus Pak Prabowo jadi presiden bisa memimpin negara ini. Karena sosok figur yang sangat punya pendirian yang kuat, tegas, tapi pemaaf seperti itu. Jadi alhamdulillah sedikit pun saya jadi ikut-ikutan gitu karena pimpinan kita seperti itu. Gitu. Pak Haji Muntoha, jenengan itu diawali kisah pilu waktu masih kecil. Saya bilang masih kecil karena di usia 12-an tahun kemudian sudah berani keluar kota, berusaha mencari penghasilan, bahkan sampai loper koran, sampai jual teh botol, lilin dan seterusnya. Kemudian dari sisi pendidikan juga minim, karena pada waktu itu jenengan itu tidak lulus SMP, kemudian kejar paket B, kemudian kejar paket C, kemudian sehingga sekarang menjadi sarjana S1, sarjana hukum. Ini luar biasa. Kalau para penonton dan para sahabat Bang Kumis ini mendengarkan kisah dari Pak Haji Muntoha ini sangat menarik. Ini menjadi inspirasi hidup banyak orang, Pak Haji. Kemudian setelah di Gerindra ini, jenengan dipercaya menjadi bendahara DPC mulai dari awal sampai sekarang ya, mulai 2013. 2013 jadi bendahara DPC hingga sekarang terakhir 2019. Ini sekarang wakil. Yang menarik begini, Mas Haji, jenengan itu pernah jadi ketua Komisi B pada waktu itu, kemudian pernah jadi pimpinan dewan, yaitu wakil ketua ketua DPRD Kabupaten Demak dari fraksi Partai Gerindra. Tetapi jenengan sekarang kemudian menjadi anggota. Kiat-kiat apa kemudian jenengan itu bisa menerima apapun jabatan? Padahal pernah mempunyai jabatan level tertinggi. Monggo. Gini Pak Kumis, jadi memang saya niatnya kalau memang saya itu kalau masalah itu saya kan dari awal. Karena dari awal saya masuk di politik aja saya sudah ditawarin sama beliau Pak Wakil tadi. Saya jadi ketua DPC saya nggak mau. Terus alhamdulillah dengan senang hati saya sudah pengalaman bisa pertama terpilih masuk di ketua Komisi B juga dimasuk pimpinan itu sebuah kebanggaan bagi saya. Tapi yang namanya politik memang kadang-kadang ada orang itu bilang politik itu kejam, tapi bagi saya enggak. Karena apa? Saya menginginkan Partai Gerindra ini di Demak itu akan menang, kan besar. Ayo kita kompak, solid, jangan sampai punya ada yang pikiran kecil hati soal disingkiran sama ketua sama teman-teman yang lain. Kalau saya punya prinsip seperti itu. Karena apa? Rezeki semua itu ada yang ngatur. Kursi jabatan itu ada yang ngatur. Karena mungkin kemarin kan saya sudah jadi ketua Komisi B, saya sudah jadi B. Sekarang saya tidak gengsi tidak pesimis, tidak kecil hati, enggak. Karena apa? Partai ini sudah teranggap rumah saya, keluarga saya. Mungkin gantian kakakku yang lainnya, temanku yang lainnya, saudaraku yang lainnya, biar kita berkolaborasi yang baik. Tujuan saya Partai Gerindra ini ke depan itu harus pemenang di Kabupaten Demak. Jadi saya kemungkinan besar selain saya mungkin juga ada yang berontak, ada seperti itu. Tapi saya enggak. Karena apa? Saya juga sudah pengusaha. Saya dulu juga orang nggak punya, sekarang seperti ini saya syukuri Pak. Jadi saya menginginkan jangan sampai rumah tangga saya, keluarga saya ini berantakan gara-gara cuma jabatan. Contoh kalau di rumah, sebenarnya kalau dikasih warisan bapak sedikit, yang sedikit marah itu kan akhirnya kan tidak baik. Jadi saya sudah kebiasaan
merukunkan dalam keluarga saya sendiri. Biarpun saya anak nomor 5 Bang Luis. Saya berapa bersaudara ya? Bersaudara saya 7. Saya anak nomor 5, kakak-kakak, adik-adik. Alhamdulillah. Kalau ada masalah sekecil pun cepat kita selesaikan. Bahkan saya tuh dapat aspirasi dari teman-teman wartawan itu karena dari 2 keluarga termasuk mertua sama keluarga saya itu kompak di lapangan. Di sini menjadi satu keluarga. Jadi satu keluarga bisa merukunkan gitu loh, yang tidak membedakan ini mertua. Ya betul. Jadi semua karena lebih di partai itu sebenarnya lebih besar lagi pengusaha yang di lapangan karena di situ kan juga banyak pengusaha yang lainnya juga. Tapi saya sering ngomong sama keluarga, kekompakan kita, pondasi kita kompak. Kalau kita itu kompak, orang yang mau memberontak kita menyerang tempat-tempat saya yang mungkin ini pasti kan mudah. Tapi kalau kita kompak, pasti orang itu tidak akan bisa. Ya, ini saya ibaratkan di partai, saya paparkan di partai. Kalau saya kemarin dulu ketua komisi B, terus wakil ketua, terus sekarang jadi anggota, kalau saya berontak, ya akhirnya pecah. Akhirnya jadi omongan malah jelek. Akhirnya alhamdulillah dengan senang hati saya tetap bisa terima masyarakat di Partai Gerindra, karena saya juga punya pemilih sekitar sekarang 8.000 kemarin dekat 8.600 naik 1.000. Jadi untuk yang periode kedua, jadi ya tetap sebagian juga ada yang manas-manasin saya, ada yang ngomor-ngomorin, nggak apa-apa. Yang penting tujuan saya, ayo Gerindra ini kita dukung terus, kita pilih terus supaya nanti Pak Prabowo bisa jadi presiden. Kita juga punya bupati sendiri, ya gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman pendukung saya, tim saya itu ya akhirnya wah memang Pak Kaji luar biasa karena seperti itu. Ya namanya orang banyak kan ada yang sakit hati itu, suara saya juga banyak. Saya masih pengurus partai, waktu itu bendara, waktu ini komisi A. Bagi saya nggak ada masalah. Wong itu juga sama kok, malah meringankan beban saya. Nah, biasanya kan seperti itu toh. Ya, yang penting intinya saya masih terpilih masuk jadi anggota DPRD, masih bisa memantau, bisa membesarkan Partai Gerindra ke depannya seperti itu. Baik. Pak Kaji, jenengan ini sekarang kan menjadi bendahara DPC Gerindra Kabupaten Demak. Tentu yang namanya bendahara itu harus punya keinginan untuk bagaimana Partai Gerindra ini kemudian bisa menang. Nah, apa target DPC Gerindra Kabupaten Demak untuk 2024? Ini untuk target saya, untuk saya dan teman-teman terus terang Mas Bang Mis, teman-teman fraksi ini, target ini kita harus bisa mendapatkan 12 kursi. Insya Allah dengan kemarin kita juga kita udari bersama kesalahan kita di mana kok tidak bisa naik kursi kita, karena ternyata efek dari Pilpres kemarin. Pilpres kemarin kan barengan Pileg ini kan barengan Pilpres, jadi kena efek imbas dari itu. Kalau kemarin kemungkinan besar tidak ada Pilpres, mungkin Gerindra bisa naik tambah kursi lah. Nah ini mudah-mudahan yang harapan saya dan teman-teman ini nanti beliau juga maju lagi, karena biar supaya ngangkat kader-kader yang di bawah bisa tambah semangat lagi, supaya nanti kita kalau punya presiden, kita punya kursi bisa menyalonkan bupati sendiri, kan itu Bang Mis. Nah target kita dan teman-teman itu paling tidak 12 kursi, biar supaya bisa menyalonkan kadernya sendiri. Yang kita paling sosok yang untuk maju ke pilkada ya beliaunya Pak Ketua, karena sudah satu dekat sama Pak Yai, tokoh-tokoh. Ketua itu ketua DPC Gerindra ya? Iya, ketua ya. Kita kan mengharapkan kadernya sendiri, jangan sampai kader lain, orang lain gitu loh. Jangan sampai dari orang lain, harus kader kita, dari kader Gerindra lah. Yang memenangkan kader itu sendiri, yang menduduki jabatan juga kader begitu ya? Ya, harapan saya dan teman-teman, insya Allah beliau nanti mau menyalonkan diri sebagai calon bupati 2024-2029. Yang harapan teman-teman seperti itu, Bang Luis. Biar supaya nanti kita itu tidak sia-sia. Syukur-syukur kita berdoa, berjuang demi para Prabowo juga jadi presiden, harapannya seperti itu.
Baik. Kamu tuh, jenengan itu kan sudah nyalon DPRD Kabupaten 2 kali. Nah 2024 itu tetap bertahan di DPR Kabupaten atau provinsi atau bahkan selebihnya. Karena kalau berbicara tentang eksekutif itu kan jenengan sudah justru mendorong ketua panjenengan yaitu Bapak Haji Maskuri menjadi Bupati Demak. Nah jenengan target berikutnya seperti apa? Ini untuk target saya pribadi, orang masih menginginkan di ke Partai Gerindra itu menang dulu. Menang dulu ya. Jadi harapan saya ini nanti bukannya saya nggak mau naik di tingkat provinsi RI karena ingin memenangkan Partai Gerindra di Kabupaten Demak dulu, biar supaya nanti untuk untuk menyalonkan bupati punya kursi sendiri gitu, Bang. Jadi teman-teman yang saya harapkan, biarpun beliau itu nanti mau calon kita dorong calon bupati harus calon DPR dulu. Atau nanti habis dilantik harus mendaftarkan bupati. Kita harapan teman-teman dan saya pribadi itu, kita fokus di daerah dulu aja semua. Syukur-syukur bisa tambah, ini kan baru 8. Kalau kita menyalonkan bupati harus tambah 2 kursi lagi. Tapi kita belum puas kalau tambah 2 kursi, harus 4 paling enggak. Gitu. Target teman-teman juga seperti itu. Jadi tetap masih bertahan di Kabupaten Demak. Kalau di Demak itu, Pak Haji, kalau di Demak itu memang ini. Karena dulu itu Gerindra hanya mencapai 3 kursi ya, pemilu tahun 99 ya. 2004, 2009, 2005, 2009 3 kursi. 2009 ke 2014 3 kursi. Kemudian setelah jenengan Pak Haji Maskuri sekarang yang menjadi ketua DPC di Gerindra itu kemudian naiknya itu nggak tanggung-tanggung. Dari 3 menjadi 8 itu hampir 200% kenaikannya itu. Nah ini unik kalau di Demak itu. Apakah di Demak ini pemilihnya memang ideologis agamis atau memang bisa tergantung siapa yang memimpin, Mbak Haji? Kalau menurut saya itu gini, Bang Bes. Jadi adanya Gerindra itu besar di Demak karena memang Pak Ketua itu orangnya IQ-nya main tuh milih kader-kader yang petarung. Nah, kebetulan yang Pak Ketua masuk di Gerindra itu yang dipilih orang-orang yang petarung. Masuk ya maaf, kebetulan kalau saya sih memang dari awal sudah masuk. Pak Mas Kaji Mukti tadi. Terus di sana kemarin waktu di Dapil Meragen ada Pak Marwan sama Mas Malik. Terus di Bonang Mansur sama Pak Yai itu. Jadi memang waktu itu satu figur untuk itu yang petarung lah intinya seperti itu. Pada waktu itu memang yang paling banter suaranya memang di Dapil 5 sekarang, kalau dulu Dapil 3 ke Karang Tengah, Guntur Sayung, karena di situ kan tokoh-tokoh semua. Di situ ada Pak Nur Mutakin, ada Pak Maskuri, ada Mbak Eva, itu di situ Sayung aja itu DPR waktu kemarin 2014 itu 7 orang. 7 ambil satu kecamatan. Iya, kalau Datu Dapilnya kan 11 kursi di Karang Tengah sama Guntur. Yang Sayung aja itu 7 kursi. Luar biasa ya, kecamatan saya itu memang orangnya petarung semua gitu. Nah dulu itu kan untuk Dapil 5 dulu 3, sekarang 5. Yang dulu 3 itu kemudian sekarang 5 itu. Dulu itu kan Gerindra kan nggak dapat kursi di situ ya. Sebelum ketua DPC Pak Haji Maskuri dan jenengan masuk itu belum ada kursi, betul? Betul. Lah ya tadi sudah tak bicarakan. Saya itu sebenarnya begitu masuk di Gerindra itu tim saya itu pesimis. Pesimisnya awalnya memang saya sudah ngomong kalau saya mau di Partai Gerindra, pada senang. Tapi begitu jebret diketahui beliau Pak Maskuri itu masuk di ketua DPC. Satu partai. Tim itu pesimis sama takutnya saya nggak masuk, nggak apa-apa. Yang penting Gerindra itu menang, dapat suara banyak begitu. Di situ makanya begitu tim saya pesimis,
saya yang ngasih support malahan. Tak support, tak kumpulin, tak jam makan, tak jam minum, bendera dipasang, gerakan dari. Terus melihat gerakan saya itu akhirnya teman-teman tuh namanya terus dikasih nama itu dapil neraka katanya gitu, gara-gara kasih mundur gitu. Nah saya daripada tim-tim saya yang sudah siap backup saya, sudah mencarikan suara saya, ada pesimis, ya saya lebih gila lagi gitu. Pokoknya sapamnya di dapil lain belum ada bendera, wah pokoknya kampung saya, dapil-dapil saya tak penuh bendera sama gambar-gambar saya gitu. Pokoknya supaya biar semangat gitu loh. Jadi kita itu kalau memang mau sukses ya jangan pesimis, harus optimis. Kalau kita kecuali sudah di finish kita memang gagal, lah itu baru namanya orang yang gagal. Nah, kita kan belum selesai. Waktu itu baru kita masih proses gitu. Kok pesimis bagaimana sih aku ngomong gitu. Saya itu punya keinginan partai ini tidak jauh sama usaha saya. Usaha saya itu lebih berat lagi daripada partai menurut saya. Apalagi cuma 3 kecamatan menurut saya. Lalu saya itu mengundisikan beberapa kabupaten aku begitu. Insya Allah saya tetap masuk kan gitu. Baik. Jadi makanya saya selalu nyupport sama tim-tim lain. Kemarin yang keduanya itu ya alhamdulillah pada senang hati karena memang masuk. Oh berarti tetap masih ada 2. Kemarin sebenarnya target saya 3. Itu goal kita 3. Ternyata masih. Karena mungkin imbas dari presiden itu akhirnya tetap tidak bisa nggak cuma 2. Karena memang di Jawa Tengah ini memang pada waktu Pilpres itu memang ke sebelah yang menang itu kan sebelah. Baik, Pak Kaji, untuk yang berkaitan dengan dapil jenengan itu, kemudian sekarang ada Pak Maskuri yang tadi adalah ketua DPC, kemudian jenengan. Untuk berikutnya ini kemudian ada lagi tokoh-tokoh yang akan mencalonkan di dapil Pak Muntuhan untuk dapil 5. Insya Allah ini adalah lebih ada tokoh yang sangat luar biasa. Beliau juga kelihatannya nanti yang kemarin yang kita tangkap itu masih jabat kepala desa, kemudian pernah nyantai tahun 2002, nanti mau masuk di Gerindra. Tapi saya kelihatannya tambah optimis lagi. Malah tertelu. Ya, harapan saya seperti itu. Bahkan ini saya sama Pak Ketua, jangan cuma 3 orang Pak. Ayo kita. Kalau saya sih senang gini Bang. Kita masalah nanti jadi dan tidaknya itu kan tergantung yang kuasa ya. Yang penting kita senang dulu. Saya itu memang karena sudah senang sama Pak Prabowo, membantu Pak Prabowo, partai ini. Ya mungkin saya harus bisa kita harus bisa memenangkan Pak, cari calon-calon yang lain. Ini ya juga sekedar intermezzo. Saya sendiri kan menurut orang kan didolimi, nah katanya sih, mau tadi yang dibicarakan Bang Umis, terus jadi dulu pertama ketua komisi, terus jadi wakil pimpinan Dewan kan gitu. Kok saya kira anggota, pikirannya partai-partai yang lain saya itu didolimi gitu. Banyak yang mau narik saya, mau suruh pindah partai. Saya kalau memang sakit hati, mendingan saya tidak calon DPR, tidak jadi politik. Saya kira kalau itu sih, kalau begini, jadi jenengan tunjukkan bahwa jenengan sampai hari ini tetap Gerindra, jenengan sampai hari ini tetap semangat untuk menangani Gerindra, bahkan Pak Prabowo harus jadi presiden. Artinya itu sudah jawaban apa yang dibicarakan banyak orang, Pak Kaji. Kemudian berkaitan dengan jenengan selaku anggota Dewan, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Demak berkaitan dengan satu tentu masalah penggunaan APBD Kabupaten Demak, dan yang kedua adalah cara menangani kasus COVID-19, karena di Demak sekarang ini, belakangan ini kayaknya menjadi zona merah. Pasca kemarin juga di Kabupaten Kudus zona merah, sekarang Demak zona merah. Apa tanggapan Pak Muntuhan berkaitan dengan itu? Ya kalau untuk menanggapi APBD itu kan memang semua kebijakan di tangannya Pak Bupati. Apalagi ini termasuk Bupati baru ya, kita belum bisa melihat sifat terjangnya, karena mungkin masih meneruskan visi misi yang Bupati yang kemarin. Gitu. Ini berarti yang PR bagi eksekutif sama mungkin yang dapat anggaran-anggaran yang harus menjalankan nanti. Jadi ya kita sebagai oposisi termasuk kemarin, karena ini yang jadi Bupati bukan yang ngusung Gerindra, kita ya mantau. Kita harus mantau
lebih tajam lagi bagaimana kinerjanya, bagaimana visi misinya dicairkan apa enggak. Gitu. Tapi untuk mengenai COVID, memang kemarin sebenarnya Demak itu sudah zona hijau, karena mungkin adanya berita yang kemarin yang parah tuh, pertama itu COVID turunnya di Kudus, ya, akhirnya kan merembet ke sini. Tapi ini kemarin alhamdulillah Forkompinda kita terus turun langsung, termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim, termasuk ada Pak Ketua Dewan juga langsung untuk memerintahkan untuk menginstruksikan untuk sementara di rumah dulu, mungkin untuk hari Minggu jangan sampai aktivitas yang lain. Terus ya kita semua tadi yang saya sampaikan, kita harus kompak saling menjaga protokol kesehatan, kita harus jaga jarak. Kalau saya sih memang nggak dipandang sebenarnya saya, karena hasil dari penghasilan saya yang besar itu sebenarnya kan dari pasar malam, pasar rakyat itu. Kalau menurut orang-orang lain itu cuma itu. Nah ini padahal kena pasar yang paling terbesar, paling berat. Karena seperti dinas pariwisata itu kan juga pasar yang terberat. Penghasilnya dari Pak Wisata tidak boleh buka wisatanya. Saya juga sama. Tidak boleh ada kerumunan. Jadi semua ini giat pasar rakyat itu berhenti semua total. Karena saya menghormati supaya nanti cepat selesai. Ya, saya harapkan masyarakat umumnya khususnya untuk Kabupaten Demak, ayo kita apa yang dihimbaukan sama dari Forkompinda, terutama dari Pak Bupati sama Pak Wakil Bupatinya sama Polres juga, ayo kita taati lah untuk jaga protokol kesehatan supaya kita dengan harus sadar diri. Kita kalau ngomong dan nanti kalau kena itu baru terasa. Nah, kita bisa menjaga dari sedikit-sedikit memerangi menjaga, kita harus mentaati peraturan protokol kesehatan itu. Tapi kan begini, ketika kita berbicara berkaitan dengan masyarakat yang ekonomi lemah, itu kebijakan kaitan dengan protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan, itu kan kemudian ada dua masalah yang timbul bersama, yaitu ketika masyarakat yang notabene adalah rentan terhadap ekonomi lemah berkaitan dengan pendapatan, berarti kan harus patuhi protokol kesehatan ada 3, yaitu memakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun. Nah, yang jaga jarak ini berarti kebijakan berkaitan dengan pencarian nafkah seseorang. Nun sewu, ngomong bisa ibu sing ekonomi ini golek-golek, itu hari ini kerja, besok untuk makan, hari ini kerja kadang nanti malam untuk makan. Dan kalau mereka dilarang untuk aktivitas, ada surat himbauan, setiap minggu ada surat himbauan, mereka makan apa? Pak Kaji? Kalau itu sih memang Bang Luis, itu saya kira kalau mungkin untuk masyarakat ke pasar itu ya mungkin tetap kita akan buka. Yang saya yang tidak masuk akal itu malah yang ibadah itu. Kenapa? Ya maaf ya. Kita kan orang Muslim. Kenapa kemarin sempat malah Jumatan dilarang. Sampai hari ini. Ya, tapi kelihatannya sekarang sudah. Kemarin kan sempat juga dilarang. Ya kalau kita itu yang penting ada protokol kesehatan. Bisa. Wong pasar umum aja itu kalau memang itu kan dibuka. Kenapa kok untuk ibadah ditutup itu kan juga nggak etis lah. Ada apa? Tadi pikirannya orang kecil itu, rakyat kecil itu polres timbul PKI kan gitu, banyak kan seperti itu. Masuk ibadah nggak boleh kan gitu. Bedanya apa sih ke masjid sama ke pasar kan gitu kan? Tapi sama ke pasar orangnya sama. Malah kalau di masjid itu kan ada dikasih jarak bisa. Kenapa kok nggak boleh? Kemudian habis wudu itu kan sudah suci. Itu makanya saya harapkan untuk pemerintah Kabupaten Demak untuk umumnya untuk beda kita tetap jalankan lah, tapi harus kita prokes kesehatan, jangan sampai dilarang. Nanti kalau dilarang itu pemikirannya masyarakat pasti kan yang enggak. Seperti kita sebagai legislatif, pemilu PKI kok orang larang kan, masa sholat kok di masjid itu kan gitu kan bahaya. Jadi kita harapkan untuk pemerintah kebijakan itu yang masalah untuk ibadah tetap kita jalankan. Yang penting harus siap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Baik, Pak Undar, jenengan itu kan sudah menjadi pengusaha yang sukses, kemudian menjadi anggota DPR 2 kali periode, ya kan? Kemudian apa yang belum
tercapai cita-cita seorang Haji Montohar Sarjana? Kalau cita-cita saya sih intinya bisa mengayomi keluarga. Terus yang penting baik gitulah, kita rukun di keluarga. Harapan saya seperti itu. Untuk politikus, untuk politik, itu tujuan saya itu ya, saya pribadi punya hutang sama Pak Prabowo kalau Pak Prabowo belum jadi presiden. Ini makanya saya kemarin ada sedikit informasi. Ya tahu akhirnya Mas Ari juga mau maju ke RI, Pak Wahid mau ke DPD, saya sangat senang sekali. Jadi kita mudah-mudahan nanti punya presiden, punya DPD, punya RI yang muda. Mas Ari Wahid kan sebenarnya muda, tapi suaranya luar biasa ini. Jadi kita enak aja ngobrol, mungkin sering ketemu kan gitu. Itu untuk kita minta motivasi untuk menyupport kita dan nanti kita kan bisa menyupport ke adik-adik kita untuk generasi Gerindra gitu. Bang Kemis. Jadi harapan saya itu ya nanti Pak Prabowo jadi presiden, Pak Wahid bisa terpilih jadi DPD, Mas Ari bisa jadi RI mewakili teman-teman yang di sini, terus di sini di Kabupaten Demak bisa punya bupati, syukur-syukur bisa ketua DPRD kan gitu, pemenang kan gitu Bang Kemis. Dan ketua DPR-nya Haji Montohar Sarjana Hukum. Oh, masalah itu ya, kalau saya itu tidak pernah itu. Kalau tadi sudah tak sampaikan Bang Kemis. Kalau saya kecil hati mungkin saya usaha kan just malas kan gitu bedakan. Tapi perintah partai, perintah Pak Ketua saya itu maaf ya Bang. Kok ada dan kok Pak Mas Kuri kebetulan kok barengi gitu loh, jam 1 rapat. Itu mungkin tak tinggal mendingan sholat di tempatnya Pak Mas Kuri ya. Karena apa? Saya karena sudah dikasih warning itu dari Mas Mugi itu. Orang partai itu harus siap cepat-cepat, harus jangan sampai dianggap ini partai itu buat mainan. Karena apa? Kita harus bisa, karena kita partai, kita harus kompak menjaga mengamankan APBD. Ya, kita harus belajar di situ, kedisiplinan di partai dulu. Kita di partai tidak disiplin, tidak kompak. Kalau kita mau jadi pejabat, mau apa nanti? Kan gitu, kita harus ngikutin di situ. Jadi saya tidak akan tujuan pinjang seperti itu, Bang Kemis. Ya, saya mungkin namanya kan saya sudah bilang, rezeki jabatan sudah ada garisnya masing-masing. Itu belum tentu juga. Ini maaf Pak Ketua. Mungkin enggak tahu yang maju ke Mundur wes wakil ya, itu kan bisa juga wakil bupati apa dulu karena ya itu kita belum, tapi kita tetap punya angan-angan. Yang penting kita kompak solid itulah. Kita masalah untuk masalah jabatan di partai ini, di politik ini, menurut saya itu mengalir aja supaya nanti kita harus ada kekompakan, energi, jangan sampai ada kecil hati. Jadi kalau kita punya pikiran jelek, Bang Kemis, punya iri dan dengki, itu kita ketemu orang aja masuk. Bener gak? Tapi kalau kita enjoy, terima, seolah-olah kan jadi kita enak enjoy. Ayo kita yang penting partai ini anggaplah rumah kita, keluarga kita, saling yang salah ya dikasih masukan, yang benar jangan, yang pintar jangan merasa pintar. Jadi akhirnya kita akan menguatkan sesuatu kekompakan yang seperti contoh seperti sapu lidi itu kalau satu diputus pasti teplek, tapi kalau banyak kita kompak nggak mungkin orang bisa putus kesimpulan, bisa ngambilnya dari satu-satu itu. Makanya mungkin sebagian besar juga ada orang yang punya pandangan partai lain loh, Bang Kemis. Wah, sebentar kata lagi, wonge nyun sewu menurut orang-orang yang tangkap loh, kata wonge wis ora tiga kuki, ora tiga jabatan. Padahal dia kan berpotensi di situ, suaranya banyak, gitu. Arahnya juga mau jabatan ya, tapi saya nggak mau. Saya lihat aja, ini buat saksi. Kalau seandainya saya tidak mau nyalon di Gerindra, mendingan saya jadi pengusaha, nggak mau ke partai yang lain menurut saya. Tetap saya solid tetap Pak Prabowo sama Pak Wahid, karena saya pertama partai di situ di Gerindra, nggak akan kepindah yang lain. Pak untuk DPC Gerindra Kabupaten Demak memang saya lihat kok dibanding yang lain, meskipun yang lain juga kompak, tapi untuk Kabupaten Demak ini saling dorong. Ketua DPC kemudian semua yang saya wawancarai, saya ketemu itu mau mendorong Ketua DPC untuk maju bupati, dan kemudian jenengan juga sudah nyebut bahwa sudah mencalonkan DPR RI, yaitu Mas Ari Wahid. Apakah Mas Ari Wahid ini sering datang atau berkunjung ke Kabupaten Demak?
sangat luar biasa. Luar biasa. Ya maaf ya, Abah Wahid itu memang sudah jadi DPR RI udah berapa kali periode ini. Iya. Tapi ini Mas Ari kemarin ya biarpun baru kemarin di bawahnya Bapak Wahid itu suaranya sudah dapat. Ini sudah ke kepala desa ini kemarin buka bersama, terus ngumpulin. Itu memang saya itu menurut saya itu malah kalah sama beliaunya. Kalau masih 2024 artinya beliau sudah start. Tapi itu memang masih jauh ya. Masih jauh. Tapi saya malah salut kagum. Jadi kita harus mencontoh beliau gitu. Tapi untuk menyemangatkan teman-teman yang lain. Kita harus berarti memang benar kalau kita sering silaturahim, terus pastikan untuk menambah saudara, menambah suara. Kalau kita tujuannya kan ke situ silaturahim, pasti ada tujuannya dong. Tidak mungkin tidak kan pasti satu. Yang penting ya dapat ibadahnya ya dapat, nambah umur katanya kalau sering silaturahim ya nambah pengalaman, nambah wawasan, nambah rezeki. Tapi yang karena kita politik ya kita mintanya kan nanti kedepannya kan bisa dapat suara yang lebih maksimal seperti itu. Sangat luar biasa Mas Ari itu ini kerjanya itu. Mudah-mudahan harapan saya nanti beliau suara terbanyak di antara teman-teman DPR RI yang lainnya se-Indonesia. Contoh dulu sama Mbak Puan, terus Mas itu yang Golkar Kudus itu Nusra itu kan juga terbanyak, pernah dapat suara banyak itu. Tapi kemarin nggak begitu. Nggak begitu karena di sini udah dimungsuh. Kemarin diganti Mas Gilang jadi mudah-mudahan ini nanti Mas Ari di Demak bisa target dapat 50, untuk Jepara berapa, Kudus berapa kan lebih dari 100 kan sangat luar biasa. Syukur-syukur Demak bisa lebih. Baik, Pak Mun, untuk Gerindra itu kan 2024 mencalonkan salah satu kadernya di Bupati. Untuk yang provinsi ini kan kemudian belum ada geliat untuk yang muncul di provinsi, di provinsi. Dan selama ini kan tidak ada calon Demak yang muncul itu provinsi. Apakah sudah ada nama atau yang sedikit sudah muncul untuk berkaitan dengan itu? Kalau dari teman-teman fraksi kelihatannya belum ada yang lihat ke provinsi karena kita masih melihat kemarin ada Bu Sri Hartini. Kalau Demak kemarin memang kita kompakkan fraksi ini diharapkan kalau bisa tetap memenangkan Demak dulu untuk bisa mencapai ketua DPRD, bisa supaya biar menyalonkan bupati, biar nanti untuk koalisi kan kalau kita sudah mempunyai kursi untuk mengantar untuk pilkada kan tenang kan gitu, tujuannya seperti itu. Kalau untuk teman-teman tak dengarkan belum ada untuk provinsi, tapi mungkin saya mungkin untuk DPD kan mesti sudah tahu nanti dipasang di dapil 2 ya kalau sini ya, Kudus, Jepara, Demak itu nanti kan biar DPD yang cari. Tapi untuk fraksi ini kader-kader Gerindra yang di Kabupaten Demak belum ada niat yang ke provinsi kelihatannya. Gitu ya. Masih bertahan untuk masih punya hutang, merasa punya hutang, belum bisa memenangkan kursi di pileg untuk mendapatkan ketua kursi DPRD. Kemarin kan baru miris, baru 8. Lebih baik hampir tidak mendapat daripada hampir mendapat. Harapan teman-teman ya penting ketua DPRD dulu. Dapat pemenang lah. Karena kalau misalkan ketua DPRD sudah dipegang berarti kan pilkadanya nggak usah koalisi ya. Koalisi. Ya kalau memang yang mau ngajak koalisi ya bagaimana kan gitu. Terus kita kan tidak susah-susah. Kita tinggal cari tokoh yang lebih kuat lagi untuk mewakili beliaunya yang seperti itu. Biar supaya nanti kita benar-benar bisa punya bupati sendiri. Kalau sudah punya bupati kan besok mau nyalonkan di DPR RI, mau 2 kursi terus provinsi mau siapa itu kan lebih enak. Tapi kalau sekarang kelihatannya belum ada yang melirik ke provinsi. Yang penting tujuannya fraksi ini harus bisa mendapatkan pemenang Pileg 2024 jadi ketua DPRD. Biar nanti untuk bupatinya landingnya enak seperti itu. Baik, Pak Muntohar, apakah seorang Muntohar ini sudah merasa
mewakili masyarakat sebagai anggota dewan? Kalau di dapil saya, alhamdulillah banyak yang sudah senang dengan, karena kemarin waktu saya itu sebelum dari DPR, di situ sudah ada DPR di desa saya, itu masih jalan tuh masih becek-becek, Bang Mes, masih jeblok lah. Tapi alhamdulillah begitu saya masuk jadi ketua, jadi DPR belum ketua, sudah aspirasi saya karena waktu itu tidak bisa dapat kota, tak masukkan di desa Bulusari. Karena saya punya prinsip. Saya kalau aspirasi tak kasihkan desa lain, omongan orang itu tidak tahu siapa. Tapi kalau di desa ini, akhirnya kan satu desa, siapanya tak bangun ini yang ngomong orang sekitar 500 sampai 600. Itu akhirnya semobar. Wah, mundur jadi DPR loh, saya jalannya halus kabeh. Jadi bagus kabeh, bagus semua kan gitu. Akhirnya jadi omongan. Itulah ngangkat nama Gerindra. Saya harapannya di situ. Jadi alhamdulillah biarpun saya itu lahir di desa Bulusari, saya bangun di desa Bulusari, tapi tetap saya berbagi aspirasi sama desa-desa yang kemarin dukung saya. Jadi alhamdulillah untuk yang keduanya yaitu Bang Mes, akhirnya suara saya mungkin dari dukungan, dari omongan dari desa saya sendiri, akhirnya kan bisa membawai ke desa yang lainnya. Oh, benar memang patut pantas dicoblos mungkin seperti itu. Mungkin gini, Pak Mubar, masyarakat itu kemudian mau dukung jenengan dan jenengan dapat angka suara 8.000 itu bukan hanya jenengan itu sregep atau banyak uang ya, sregep menunggu mereka para pemilih, tapi jenengan itu memang tampak bergas. Jadi saya kalau di sini ini mau mencari seorang Haji Muntohar itu sadon, karena dari sisi apa itu gede nih kalah, gantengnya kalah, apa benar gitu? Ya enggak, yang penting kita intinya apa ya, nak kata orang desa, orang kampung, Muntohar duwi radwi tetap podo wae. Kayak gitu di DPR tetap podo, tetap masih merakyat, katanya seperti itu. Tidak rubah dengan posisi apapun. Yang saya bawa ke desa waktu kemarin saya sebelum DPR, sekarang ya masih ke bawah seperti itu. Enggak terus aku DPR aku tuninda. Jadi alhamdulillah masyarakat masih enjoy, masih senang. Ya, bahkan apalagi ya mungkin ya memang banyak yang seperti Bang Mes tadi, saya ke tempatnya Pak Kaji lihat rumahnya besar katanya. Kita itu rumah kan buat jujukan, karena memang ya orang itu memang dari awal saya biarpun belum politik, saya sudah tahu orang memang dipandang tuh kowe naik mobil mewah, nak urung omahmu apik, urung disegani lah ya kan. Tapi nak omahnya sih tapi kan kowe gede tenan ya kan gitu. Tapi orang itu sosial orang itu tidak dari memang apa rumah, karena kendaraan itu bisa kredit, tapi rumah kan nggak mungkin. Baik Pak Haji Muntohar, ini kita sudah di ujung wawancara ini karena kita sudah wawancara selama 1 jam. Tapi tidak terasa ya rasanya. Iya. Sebenarnya masih ada banyak yang perlu saya tanyakan, cuman karena sudah 1 jam lebih, sebelum nanti closing statement, saya mau tahu moto hidup seorang Haji Muntohar sarjana hukum itu kayak apa? Ya, saya itu apa? Untuk percontohan di keluarga saya dulu. Ya biarpun saya anak nomor 5, ya itu ya tidak merasa saya punya, terus tidak saya merasa terus apa di keluarga itu punya sendiri, enggak, tetap kakak itu sebagai kakak, adik ya tak arahkan sebagai adik, mungkin supaya alhamdulillah. Terus saya punya keinginan supaya ayo kita kan dilahirkan di desa Bulusari, kita harus bangun desa Bulusari. Alhamdulillah masyarakat yang 2015 kemarin saya menyalonkan adik saya jadi kepala desa juga terpilih. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah bisa terpilih biar supaya nanti untuk bisa membangun desa Bulusari, karena dilahirkan di bumi ini kan harus menata lingkungan sendiri. Kita jangan sampai melihatkan kepunyaan kita itu rendah, sekedar titipan. Kalau kita sudah dipanggil sama Sang Ilahi, kita yang diperlukan cuma 2x1. Jadi jadi saya selalu senyum, biarpun kadang-kadang terus terang saya yang namanya orang kan bukan sinawa. Kita tetap senyum, rendah hati, baik pasti banyak doa-doa orang yang
baik juga. Kita jadi omongan orang baik itulah sebagai doa. Tapi kalau kita diomongkan orang jelek banyak, itu adalah orang yang kita dijauhkan sama rezeki kita. Tapi alhamdulillah ya bisa, menurut saya itu yang penting bisa mengayomi keluarga, terutama antara karena kita sudah dewasa, berarti sudah jenjang pernikahan, punya mertua sama ibu, kita harus bisa merukunkan itu. Yang menurut saya utama di situ. Jadi jangan sampai keluarga saya sama keluarga mertua itu pecah. Kita harus ngurusin rezeki. Terus kita bisa, kita dilahirkan di desa itu harus bisa membangun desa, lingkungan, bernyapa sama tetangga, buat contoh yang baik lah untuk masyarakat. Harapan menurut saya seperti itu. Ya, baik Pak Haji Mutohar, tadi langsung sudah di poin yang terakhir, yaitu closing statement, sudah merangkap itu tadi ya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Mutohar, Sarjana Hukum, Bendahara DPC Gerindra Kabupaten Demak, sekaligus anggota DPRD. Ini Bang, saya sekarang wakil ini, bendaranya Pak Marwan. Oh, sekarang saya wakil ya? Wakil. Tapi jadi bendara sudah 2 kali. Ya, dua kali. 2 kali, pimpinan Dewan juga pernah, ketua komisi juga pernah. Dan terima kasih Pak Haji Mutohar atas waktunya, karena saya Bang Kumis diberi kesempatan untuk bisa wawancara dengan panjenengan dan menarik berkaitan dengan apa yang menjadi perjalanan hidup seorang Mutohar. Ternyata unik dan semoga menjadi inspirasi para penonton Bang Kumis, para sahabat Bang Kumis. Terima kasih Pak Haji Mutohar. Sama-sama. Salam sehat Pak Haji Mutohar. Salam sehat. Demikian sahabat-sahabat Bang Kumis, wawancara dengan salah satu tokoh politik, yaitu Bapak Haji Mutohar, Sarjana Hukum. Beliau adalah salah satu fungsionaris DPC Gerindra Kabupaten Demak, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Demak dari fraksi Gerindra, dan beliau juga seorang pengusaha yang sukses. Namun kesuksesan itu tidak membuat seorang Mutohar kemudian sombong, tapi tetap berdaya. Dan saksikan terus channel Bang Kumis. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Bang Kumis di YouTube. Saya Bang Kumis mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.